Panggilan hati yang terabaikan. Malam itu, dinginnya udara tidak sebanding dengan kekosongan yang merayap di rongga dada Ahmad. Ia duduk di tepi jendela apartemennya yang menjulang tinggi di pusat kota, memandang ke bawah di mana lautan lampu kendaraan tampak seperti sungai api yang tak berkesudahan. Ia adalah seorang pria sukses, di puncak kariernya, dihormati oleh rekan-rekan, dan dikelilingi oleh kenyamanan materi. Namun, saat tirai malam menutup panggung dunia, hati nuraninya selalu terbuka, memperlihatkan jurang kerohanian yang menganga. Ahmad menghela nafas panjang, membiarkan uap nafasnya mengabur di udara dingin. Di meja kecil di sampingnya, teronggok sebuah buku, bersampul tebal, dengan ukiran kaligrafi yang indah, Al-Quran. Kitab suci itu, sumber segala petunjuk, kini terasa seperti benda asing, hanya dibaca tergesa-gesa di sela-sela waktu, seolah ia hanyalah formalitas, bukan detak jantung kehidupannya. Dalam keheningan yang mencekam itu, sebuah suara muncul. Bukan suara yang bergema di telinga, melainkan suara yang lahir dari kedalaman jiwanya, sebuah teguran yang lembut namun setajam belati. Ahmad mengenali suara itu sebagai nur, cahaya kesadaran yang selalu menuntut kejujuran darinya. "Wahai Ahmad, hambaku," suara itu berbisik dalam hati Ahmad, memecah keangkuhan kesendiriannya. "Mengapa kau izinkan kehampaan ini bersemayam? Aku telah menyediakan ketenangan yang abadi, tetapi kau memilih kelelahan yang fana. Kau mencari kedamaian di luar, padahal aku telah memberikannya di tempat yang paling dekat denganmu." Ahmad menunduk, rasa malu itu menjalar seperti aliran listrik. Ia tahu kemana arah perbincangan ini. Ia tahu di mana letak kelemahannya. "Aku tahu, Nur, aku tahu engkau ada, aku beriman sepenuhnya, tetapi dunia ini begitu bising. Tuntutan pekerjaan, persaingan, janji-janji yang harus ditepati, semua ini menjerat perhatianku. Aku selalu merasa tertinggal, terpaksa hanya bisa menyisihkan serpihan waktu dan sisa-sisa fokusku untuk firman-Mu." "Aku malu," bisik Ahmad dalam benaknya. "Aku sangat malu." Suara Nur kembali terdengar, kali ini nadanya dipenuhi keheranan yang menusuk. "Jika kau tahu, mengapa kau masih bersikap demikian? Wahai hambaku, adakah kau tidak malu kepadaku? Malukah kau akan sikap acuhmu yang jelas terlihat terhadap kitabku, padahal kau memberikan penghargaan tertinggi kepada komunikasi manusia yang rapuh?" Ahmad terdiam, menanti perumpamaan yang akan datang. "Renungkanlah, Ahmad," ujar Nur, membawa Ahmad masuk ke dalam simulasi pikirannya sendiri. "Bayangkan saja, suatu petang, kau sedang berjalan tergesa-gesa di tengah keramaian. Pakaianmu sedikit lusuh, pikiranmu penuh dengan deadline yang menghimpit, dan setiap detik terasa berharga. Tiba-tiba, seorang kurir menghampirimu dan menyerahkan sekeping surat dari sahabat karibmu. Sahabat yang telah lama kau rindukan, yang kini tinggal di benua lain. Sahabat yang menjadi saksi sejarah hidupmu, yang kau percayai melebihi siapapun." Ahmad serta-merta menghentikan langkah imajinasinya. Ia tahu respons yang benar. "Apa yang akan kau lakukan, Ahmad?" tanya Nur. Ahmad merasakan kejujuran itu mendesak keluar dari batinnya. "Aku pasti akan berhenti. Aku tidak akan meneruskan perjalananku dengan surat itu di tangan, berpura-pura membacanya sambil berjalan. Itu tidak mungkin. Tepat sekali. Kau akan berhenti dan duduk di suatu tempat. Kau akan mencari ketenangan, sebuah bangku taman yang kosong, atau bahkan sudut sunyi di kafe yang ramai. Kau akan memastikan tidak ada gangguan. Kau akan meluruskan dudukmu, menyentuh warka itu dengan penuh hormat. Kau akan tahu bahwa di dalam amplop itu, tersemat hati sahabatmu, dan setiap barisnya adalah berharga." Ahmad mengangguk pahit dalam hatinya. Ia membayangkan dirinya sendiri menarik nafas, menstabilkan emosinya, dan merenggangkan lipatan surat itu dengan perlahan. Kemudian, dengan penuh kerinduan dan kecemasan, kau akan membacanya dengan penuh perhatian, sambung Nur, menekankan setiap perkataan. Matamu akan menelusuri setiap tulisan tangan itu, tidak mau terlepas walau satu patah kata pun. Kau akan menyelami maksud setiap frasa, mencoba merasakan emosi di sebalik kata-kata. Jika sahabatmu menulis tentang kesuksesan, kau akan turut gembira. Jika dia menulis tentang kesulitan, kau akan turut berduka. Benar, aku akan memahami setiap hurufnya, aku Ahmad. Setiap noktah, setiap koma, akan aku analisis. Aku akan bertanya, apa yang dia coba sampaikan di sini. Aku akan membacanya 2, bahkan 3 kali, untuk memastikan bahwa maksud penulisnya tersampaikan dengan sempurna ke dalam jiwaku. Itu adalah tanda penghormatanku kepada pengirimnya.
Dan jika warka itu berisi nasihat kritis mengenai harta bendamu, atau amaran tegas tentang bahaya yang mengintai keluargamu, adakah kau akan menangguhkannya? Tentu tidak, tegas Ahmad, kini dengan suara hati yang lebih keras. Aku akan segera bertindak. Itu adalah arahan demi keselamatanku. Aku akan menjadikannya panduan utama. Aku akan mengutamakan amanah dari sahabatku itu melebihi segala urusan lain pada hari itu. Keheningan kembali menyelimuti kamar Ahmad. Nur tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Perbandingan itu sudah menghujam. Lalu, bagaimana pula terhadap kitabku? Nur bertanya, suaranya kini membawa teguran yang menusuk relung hati. Ahmad merasakan air matanya bergenang. Ia melihat kitab suci yang teronggok di meja itu. Ia melihat dirinya setiap pagi, membaca satu halaman sebelum bergegas ke pejabat, sambil tangan satunya sudah meraih kunci kereta. Kitabku datang kepadamu bukan dari sahabat yang fana, tetapi dari pencipta yang memiliki nyawa dan nafasmu, Nur berfirman. Kitab ini adalah kalamku yang suci, arahan hidup yang bukan hanya menyelamatkan hartamu, tetapi roh abadimu. Namun, bagaimana kau memperlakukannya? Ahmad tidak dapat menjawab. Kau membacanya dengan tergesa-gesa, di mana pikiranmu masih penuh dengan laporan keuangan atau masalah rumah tangga. Kau melafazkan ayat-ayat agung itu di bibirmu, tetapi hatimu sedang berjalan di jalan raya yang sibuk. Adakah kau berhenti dan duduk di suatu tempat untuk membacanya dengan penuh perhatian? Tidak, bisik Ahmad, air matanya menetes. Aku memperlakukannya seperti senarai tugas yang harus diselesaikan, bukan seperti perbualan intim denganmu, ya Tuhan. Aku telah menjelaskan segala sesuatu di dalamnya. Seru Nur, menyinggung kesempurnaan petunjuk dalam kitab itu. Mengenai hukum yang mengatur kehidupanmu, mengenai etika pergaulan, mengenai keadilan sosial, dan yang paling penting, mengenai masalah agama yang penting, jalan menuju surga dan pencegahan daripada neraka. Semuanya telah aku terangkan. Aku tahu, Nur, aku tahu. Aku bahkan telah mengulang-ulang beberapa kali ayat-ayat amaran, janji-janji, dan petunjuk itu, bukan karena aku kurang kata-kata, tetapi agar kalian memperhatikannya. Setiap pengulangan adalah seruan cinta, seruan belas kasihan. Tetapi, kau mengabaikannya. Ahmad merasakan rasa bersalah yang menusuk. Aku menganggapmu kurang penting, bisiknya jujur. Nur menghela nafas dalam keheningan batin Ahmad. Tanyakan pada dirimu, Ahmad, apakah kalian anggap aku lebih rendah dari kawanmu? Adakah pemberi segala nikmat ini lebih rendah darjatnya berbanding sahabat manusiamu? Tindakanmu menceritakan kisah yang menyakitkan itu. Teguran Nur belum selesai. Kini, ia membawa Ahmad ke perbandingan yang lebih dekat, lebih kontemporer, perbualan lisan. Lihatlah dirimu dalam pertemuan, Nur memulakan, suaranya kembali menenangkan, namun penuh hikmah. Ketika kau berada di tengah rapat penting, atau sekadar menikmati kopi petang, dan kawanmu duduk berdekatan denganmu, berkongsi rahasia atau menyampaikan kabar pribadi yang melibatkan kepercayaan dan masa depanmu. Ahmad membayangkan situasi itu. Wajah kawannya, Mimbar, yang sedang serius menceritakan masalah perniagaan mereka. Apa sikapmu ketika itu? Tanya Nur. Aku akan menumpukan seluruh fokusku, jawab Ahmad tanpa ragu. Aku akan memastikan aku duduk menghadapnya, membiarkan bahasa tubuhku menunjukkan bahwa aku menghargai setiap saat yang diperuntukkan olehnya. Aku akan mendengarkannya dengan penuh perhatian, membiarkan setiap patah perkataan masuk ke dalam telinga dan dicerna oleh akalku. Tepat, kau tidak akan sekadar mendengar bunyi, tetapi kau akan memikirkan ucapannya, lanjut Nur. Kau akan menganalisis intipati, mencari penyelesaian, dan merencanakan respons. Matamu akan tertuju kepadanya, bukan karena kau mencurigai, tetapi karena kau menghormati proses komunikasi itu. Kau mematikan teleponmu, kau mengabaikan bunyi notifikasi. Aku melakukannya karena perbualan itu penting. Ia adalah hubungan kami, aku Ahmad. Dan sekiranya, Nur meninggikan nadanya sedikit, pada saat yang genting, saat kawanmu baru saja mencapai klimaks ceritanya yang paling penting, jika ada seseorang yang menyela di tengah pembicaraannya, mungkin seorang pelayan yang datang membawa bil, atau orang yang lalu lalang meminta perhatian, apa yang akan kau lakukan, Ahmad? Ahmad tersenyum dalam kenangan itu. Ia sering melakukannya. Aku akan marah. Aku akan terganggu. Aku akan dengan isyarat tanganku, menghentikannya. Katanya, kau akan memberi isyarat kepada penyela itu agar menjauh. Kau akan berkata, tolong tunggu sebentar. Kami sedang dalam perbualan penting. Kau akan pastikan sahabatmu merasa didengari dan dihormati sepenuhnya.
Kau akan memastikan tiada satupun gangguan dunia yang dapat memutus tali perbincangan antara kau dan dia. Ya, aku melakukan itu karena aku menghargai dan memuliakan kawanku, simpul Ahmad. Suara Nur kembali hadir, kini membawa rasa kesepian yang dalam. Aku telah berbicara padamu melalui kitabku. Bukan hanya di hadapan kitab, tetapi juga dalam setiap bacaan sholatmu. Setiap ayat yang kau lafazkan adalah perbualan langsung antara kau dan aku. Aku berbicara kepadamu melalui setiap pengulangan takbir, melalui setiap janji yang kau baca. Aku berbicara, tetapi kau membiarkan gangguan dunia menyela kalamku yang suci. Ahmad kini benar-benar menangis. Isakan tanpa suara itu menggoncang bahunya. Kau membiarkan pikiranmu melayang kepada tumpukan kerja yang tidak pernah habis. Kau membiarkan bisikan syaitan menyela kalamku yang agung. Kau membiarkan teleponmu berbunyi di saat kau sedang membaca firmanku, dan kau segera menjawab panggilan yang fana itu. Setiap kali kau biarkan gangguan itu merenggut fokusmu, itu adalah celaan terhadap kalamku. Dan kau, Nur melanjutkan dengan suara yang penuh kekecewaan, kau tidak pernah berani membuat isyarat tangan dalam hatimu, tidak pernah berani berkata kepada dunia, diam. Sekarang Tuhanku sedang berbicara, kau tidak pernah menjadikan kitabku sebagai keutamaan yang mutlak, seperti mana kau menjadikan perbualan sahabatmu sebagai keutamaan yang wajib didengar. Aku tidak sedikit pun tidak memperdulikan kalamku seperti mana aku memperdulikan perbualan kawanku. Aku Ahmad, menelan kepahitan kesedaran. Aku lalai, aku menghinamu secara tidak langsung dengan keutamaan yang terbalik. Aku memberikan fokus dan penghormatan kepada yang paling rendah manusia, dan hanya menyisakan sisa-sisa perhatianku kepada yang maha tinggi. Nur mengakhiri tegurannya dengan pertanyaan abadi yang membelah kegelapan hati Ahmad. Maka, wahai hambaku, pandanglah ke dalam hatimu yang paling jujur, dan jawablah di hadapan kesadaranmu sendiri, apakah aku lebih rendah dari kawanmu? Adakah pemilik segala rahasia, yang janji-janjinya adalah mutlak, lebih rendah nilainya berbanding sahabat manusiamu yang janji-janjinya boleh dikhianati dan dilupakan? Ahmad mengangkat wajahnya yang kini basah oleh air mata taubat. Ia tidak lagi melihat bayangan kota yang ramai, melainkan melihat dirinya sendiri di cermin keimanan. Matanya terarah pada Al-Quran di meja. Ia tahu, jawabannya bukan sekadar ucapan, tetapi tindakan yang akan bermula saat ini juga. Tidak, Nur, bisik Ahmad. Suaranya serak namun penuh ketulusan. Engkau adalah yang maha tinggi. Kekurangan perhatianku bukan karena engkau rendah, tetapi karena aku lemah dan zalim terhadap diriku. Aku telah membiarkan akalku ditipu oleh tipuan dunia. Aku telah mengkhianati perjanjianku denganmu. Dengan tangan yang gemetar, Ahmad mencapai kitab suci itu. Ia menyentuhnya dengan kelembutan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia memeluknya sesaat, seolah-olah memeluk surat cinta yang telah lama diabaikan. Aku tidak akan lagi mengabaikan kalammu, janji Ahmad. Mulai saat ini, setiap kali aku membukanya, aku akan menganggapnya sebagai undangan pribadi ke majelis raja segala raja. Aku akan mencari ketenangan, membersihkan hati, dan duduk dengan penuh perhatian, seolah-olah engkaulah yang sedang berbicara langsung di hadapanku. Ahmad berikrar, ketika ia membaca, setiap ayat yang menegur akan ia anggap sebagai teguran langsung kepada dirinya. Setiap janji dan amaran akan ia tangani sebagai maklumat yang paling penting untuk keselamatan abadi. Dan setiap kali urusan dunia coba menyela, dering telepon, bisikan kerisauan, atau desakan deadline, ia akan membuat isyarat tangan di dalam hatinya. Ia akan berkata, diam, dunia. Tuhanku sedang berbicara, segalanya boleh menunggu. Keheningan kembali, suara Nur perlahan-lahan menyurut, tetapi bukan karena meninggalkan, melainkan karena telah selesai menyampaikan pesannya. Keheningan itu kini menjadi kedamaian yang bersemayam, bukan lagi kekosongan yang menyesakkan. Ahmad membuka lembaran pertama kitab itu, bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan hati yang penuh kerinduan. Cahaya lampu kamar menerangi aksara Arab yang indah. Ia tidak hanya membaca, ia sedang berbual. Ia sedang mendengar dengan seluruh jiwa. Dan dalam perhatiannya yang tulus itu, ia merasakan sekali lagi, Tuhannya tidak pernah jauh. Tuhannya hanya menunggu di sebalik kitab yang selama ini ia biarkan berdebu. Pengabaian telah berakhir, perbualan suci telah bermula.